wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Desi kembali menjumpai Anda pada program Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati. Alhamdulillah Ibu, dan saat ini kita sudah berada di Gantar nih, ujungnya Indramayu nih Bu. Oke, Alhamdulillah kita sudah menuju Masjid Al-Hikam. Al-Hikam Balaraja Gantar. Jauh ya Bu ya perjalanannya dari Bekasi tadi. Ya. Seperti apa nanti liputannya, yuk kita ikuti pemirsa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bertemu kembali pada program Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati. Saya boleh minta tepuk tangannya? Terima kasih. Ini sambutan yang luar biasa ya Bu ya. Yeah. Anak mudanya, ibu-ibunya, semuanya berkumpul di sini. Yang kecilnya juga. Ada juga, iya. Artinya mereka ketika ada acara di musola, pedagangnya juga banyak. Acara di musola, mereka antusiasnya luar biasa. Bangga ya Bu kalau masyarakatnya masih mencintai tempat ibadah, masih mencintai musola, masih senang bermain di masjid gitu ya Bu ya. Betul. Oke. Berarti musolahnya makmur ya. Hidup ya Bu ya. Alhamdulillah ya. Oleh jamaah. Amin. Mudah-mudahan tidak hanya bermain tapi juga melakukan kegiatan ibadah di musola ya Bu ya. Oke, pemirsa sudah hadir bersama kami, pastinya perempuan hebat, pastinya perempuan yang memang luar biasa, menginspirasi kita semuanya, memberikan edukasi, Ibu Dr. Ratnawati MK3. Saya boleh minta tepuk tangannya? Terima kasih Mbak. Iya, dan juga alhamdulillah Bu, kita juga hadir juga nih Ketua DKM-nya, Bapak Nana, sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Dan juga ada Pak Rio. Pak Rio ini selaku tokoh masyarakat dari Desa Balaraja. Oke, Gantar ya. Ibu Dr. Ratnawati, kita sudah sampai di Gantar nih Bu. Iya, makasih. Perjalanan yang panjang. Bukan hanya Ramadannya, tapi jalannya panjang Bu ya. Betul. Alhamdulillah kebetulan lancar ya Mbak Desi. Alhamdulillah. Baik pemirsa, kembali kami akan menghadirkan kepada pemirsa semuanya pastinya pada program Ramadan Sehat bersama dengan Dr. Ratnawati, dan kali ini kita sudah banyak Bu ya berepisode-episode, kita sudah banyak cerita ya Bu ya, bahwasanya memang seperti apa sih hidup sehat, baik itu dari sisi makanan, bagaimana cara menjaga lingkungan. Ibu juga berkali-kali selalu menanyakan yang di sini apa ya bukanya gitu, takjilnya gitu. Kebiasaan ya Bu ya. Puasa di daerah setempat. Oke. Baik pemirsa, kembali kita akan menjelaskan. Ini Ibu juga sudah dibagikan ya tadi ya kertasnya ya. Sudah semuanya Ibu, boleh sebelumnya mungkin Ibu juga ada sedikit yang ingin disampaikan terkait dengan Ramadan Sehat ini Ibu. Oke. Terima kasih Mbak Desi. Mohon izin Mas Rio dan Pak Nana, saya sedikit menyampaikan apa yang dimaksud Ramadan Sehat untuk tayangan episode kali ini ya Mbak Desi. Iya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan diberikan kekuatan untuk dapat hadir di rumah Allah yang insya Allah diberkahi. Dari sekian episode itu rata-rata kalau berbuka puasa di saat Ramadan, ya kalau nggak kolak pasti apa biasa di sini Nang? Ini bahasanya apa di sini? Sunda apa Jawa? Oh Sunda. Oh Sunda. Oke. Apa kalau di sini biasanya kalau berbuka? Biasanya kalau berbuka puasa pertama kali makannya apa? Sama yang di ujung sana. Jadi dari ujung Cirebon sana, Pasaleman, Cirebon Timur, sampai Indramayu, ujung Indramayu, Barat ini sepertinya seragam ya. Sama kalau tidak es, kolak gitu. Nah, memang Nabi kita bukan dari Indonesia ya. Tapi ada tuntunan sebetulnya yang kita menjadi panutan kita untuk sehat itu seperti apa.
Jadi saya katakan dalam hadis maupun di Al-Quran, dan itu sudah tertera bahwa kita itu berbuka puasa yang disunahkan dengan manis, dan sudah di sana tertera yang manisnya itu apa? Kurma. Kurma itu jenisnya apa? Buah. Jadi yang betul seharusnya sebaiknya buka itu dengan kurma atau buah-buahan, ya, bukan langsung es atau gorengan, apalagi atau tadi kolak yang berat. Jadi kenapa berulang-ulang saya katakan itu, Mbak Desi? Karena memang kultur kita seperti itu. Betul. Jadi saya diberi kesempatan oleh suami untuk turun ke daerah dengan program Ramadan ini. Saya ingin membuka sedikit wawasan untuk para remaja sebetulnya. Tapi alhamdulillah di sini ibu-ibunya juga antusias mau hadir. Karena apa? Karena saya ingin merubah pola pikir anak-anak muda, generasi yang akan datang, generasi pemimpin 2045, amin. Betul gak? Mereka ini nanti melahirkan generasi-generasi berikutnya yang berkualitas gitu. Kenapa saya turun seperti ini? Karena saya dokter dan saya pernah dulu bekerja di puskesmas, pernah juga di rumah sakit. Seharusnya setelah Ramadan ini Pak Nanang nanti barangkali ada tajil nih di musola ini nanti sore nih, sebaiknya nanti di bulan Syawal kita kan ada puasa apa? Puasa Syawalan. Ayo kita perbaiki polanya. Kenapa Mbak Desi? Karena sebaiknya setelah Ramadan ini puskesmas sama rumah sakit tuh nggak banyak pasien gitu. Karena yang saya alami pasti membludak. Satu, biasanya kalau yang sepuh penyakitnya kencing manisnya, bener nggak? Oh, nyaut dia tuh Pak. Yang kedua, darah tingginya, betul nggak? Kalau yang anak-anak gadis atau anak-anak muda, perutnya yang sakit gitu. Ya, mahnya yang kambuh. Kenapa? Karena pola makannya itu yang salah. Jadi harusnya berbuka itu dengan yang manis, kurma atau buah. Setelah itu 15 menit kemudian, 15 menit cukup kan? Wudhu, sholat maghrib, baru makan. Kenapa? Karena perut kita dalam keadaan kosong, diisi harusnya yang ringan cerna dulu, dan enzimnya yang buat makan berat itu baru bisa keluar setelah makan itu. Jadi ada nggak kalau di sini yang langsung makan nasi? Banyak. Pak Rio ketawa kayaknya begitu nih ya. Ya, terus ada nggak pola makannya itu? Harusnya di bulan Ramadan itu uang dapur itu tambah berkurang, tetapi di sini tambah bengkak, sama nggak? Harusnya berkurang karena makan kita biasa, yang sudah dibiasakan 3 kali, kita disuruh makan 2 kali, kenapa tambah banyak? Gitu. Karena kalau maghrib dijejer tuh seperti sebelah. Di meja sebelah saya punya UMKM yang jualan makanan. Kayaknya yang lapar itu bukan perut, tapi lapar mata, dan nafsunya bukan nafsu makan sebetulnya. Mungkin kita jeda dulu ya Bu ya? Iya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pada program Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati. Ilmu kedokteran itu selalu berkembang. Betul. Sehingga saya sendiri masih ikut pelatihan, masih ikut kursus apa sih yang baik, apa yang sehat gitu. Betul, yang betul. selama ini kita anggap baik belum tentu semua orang bisa makan gitu. Iya, karena betul. ada orang tertentu atau anak dengan berkebutuhan khusus itu yang tidak bisa makan, sehingga Iya, saya betul. mencoba
ke masyarakat ini loh ada alternatif makanan lain. Makanan, Barangkali mereka juga sebetulnya sama, tidak bisa mencerna tepung, tetapi mereka tidak bisa mengganti, tidak tahu cara menggantinya. Ya. Oke, tadi ya kita kalau review dari hari pertama sampai dengan hari sekarang banyak sekali edukasi ya Bu ya. Ada yang orang bermasalah dengan pencernaan, Ya, tidak betul. boleh makan terigu yang Ya. Dan saya kemarin barusan dikirim sama ibu juga, ternyata glutennya tuh glunya tuh langsung jelembung. Karena selama ini kita makan tepung menganggap biasa saja. Betul. Kalau untuk orang yang tidak ada masalah kesehatan mungkin biasa. Tetapi ada orang yang kok setelah makan badannya sakit atau memang perutnya jadi begah. Nah itu sudah harus diwaspadai, betul ya Ibu. Oke. Minimal dikurangi lah. Gitu. Oke, jadi itu ya. Kalau kita review dari perjalanan kita roadshow tuh pesantren dan masjid ya Bu ya, sudah banyak edukasi yang tadi saya sampaikan. Jangankan saya pun merasa banyak banget, oh iya ya, kok sambil mikir sambil review Ibu. Ya, kita kan hidup itu selalu harus terus belajar ya Mbak. Betul. Karena kan berkembang terus ya, dari saya kecil sampai usia saya di atas 55 tahun ini kan pola makan masyarakat juga berubah. Berubah-ubah ya Bu ya. Makanan yang ada pun ya Bu ya. Oke. Perkembangan teknologi sehingga banyak sekali yang dianggap mungkin sama anak-anak sekarang itu pola makan yang kemarin tuh udah pola makan kampungan gitu. Betul. Tetapi akhirnya menimbulkan banyak komplikasi penyakit ya. Penyakit ya Bu Nah, ya. itu yang diurai oleh para pakar gizi sekarang, Mbak. Oke, betul. Ini saya bawa bukunya ya. Buku tentang puasa ini sudah diterjemahkan ya. Karena sama salah satu dokter kita yang pakar pengobatan tradisional, ini sudah diterjemahkan seperti ini, tebelnya segini nih tentang puasa. Puasanya mereka caranya ilmiah, tetapi belum ada yang sehebat caranya kita yang menyampaikan orang yang tidak sekolah loh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Muhammad, beliau umi tidak sekolah, tetapi beliau sudah menyampaikan risalah yang pasti benar. Kenapa? Karena baru terbukti saat ini mereka baru meneliti gitu tentang puasa. Padahal umat muslim itu sudah diajarkan 1443 Hijriah tahun ini. Berarti Islam itu sudah maju. Mereka baru membahas ini. Untuk kanker pun ada caranya bagaimana puasa. Tapi puasanya yang menurut saya sebagai dokter yang nggak relevan gitu. Kenapa? Ada puasa 2 hari, ada puasa 1 minggu, hanya boleh minum jus gitu. Nah, kita kan manusia bukan itu ya. Dari kemarin yang saya share ke Mbak Desi, pola gigi kita aja ada gigi taring, bener nggak Bu? Betul. Ada gigi seri, ada gigi geraham, bener nggak? Itu ada kenapanya gitu. Ada alasannya. Ada alasannya. Kalau kita makan sekarang ada yang vegan, artinya nggak makan daging, makannya sayuran. Dalam Islam boleh nggak? Kita sebetulnya boleh makan apa aja selain yang dilarang hanya darah, daging babi. Berarti hewan lain pun boleh kita makan gitu ya. Karena kita diciptakan oleh Allah, kita punya gigi taring. Ya Mbak Desi. Betul. Tapi kalau yang kita potong kalau bulan ya Idul Adha itu nggak punya gigi taring karena dia khusus makannya sayur-sayuran. Nah, beda lagi dengan binatang buas. Mereka tidak punya gigi geraham, gigi seri. Mereka hanya punya gigi taring. Kenapa? Karena mereka makanannya adalah hewan lagi. Karena manusia sebetulnya dikasih gigi taring dan gigi geraham, gigi seri itu ada. Kalau kita pelajarin ya Mbak Desi, kebetulan saya lihat di Instagram, nanti cari di Instagram ada itu. Jadi gigi yang banyak manusia itu sebetulnya giginya gigi seri dan gigi geraham. Gigi taringnya cuman 2. atas bawah 4 ya. Oh yang 4 bawahnya. Atas bawah. Jadi sebaiknya makanan itu porsinya seimbang dengan jumlah giginya. Jadi jangan banyak makan
lebih banyak sayur atau buahnya, itu yang sehat. Nah di sini puasa juga sama. Kalau mereka ini ada puasa fastingnya itu ada 24 jam. Bayangin kita 24 jam nggak makan. Kalau mungkin daerah-daerah yang dingin biasa ya Mbak Desi. Betul. Kalau di Indonesia kita kan rata-rata 12 sampai 14 jam ya. Tapi kalau di luar negeri itu saya pernah ke Inggris. Kalau pas kebetulan musim panas di London itu kalau sholat maghribnya itu udah di atas jam 8, nanti isanya jam 9, tapi bangun lagi untuk makan sahurnya itu biasanya di jam 2-an, jam 3-an. Kebayangkan kalau kita hidup di sana gitu. Mungkin enak aja kalau ngelihat di saljunya doang gitu ya. Ada salju, dingin, pakai baju tebal. Tetapi coba kalau kita hidup di sana pada saat musim dingin. Makanya kenapa Islam itu bulannya juga hitungan kalendernya itu bukan mengikuti matahari, tetapi mengikuti bulan. Bayangkan kalau tiap tahun di negara yang musim dingin, puasanya di musim dingin. Bayangkan pada saat negara itu panas, cuacanya di musim panas, berapa jam mereka. Tapi kalau Islam itu rahmatan lil alamin Mbak Desi. Ya, jadi setiap tahun pasti kita bergeser bulannya. Jadi semua merasakan. Kalau kita di Indonesia pasti nggak kerasa, karena pasti bukanya jam 6, sahurnya 4:30 selesai. Begitu seterusnya. Kalau di tempat lain enggak, ada panjang ada pendeknya. Barangkali itu yang jadi kenapa Islam rahmatan lil alamin. Dan puasa kita itu ya menurut saya sebagai umat muslim ya puasa yang terbaik. Betul, karena boleh makan, masih tetap boleh minum pada saat berbuka. Gitu. Jadi gizinya juga masih tetap seimbang sebetulnya. Jadi memang Islam tuh sudah mengatur itu tidak melihat zaman ya Bu. Iya, dari zaman sebelum ada gadget sampai dengan zaman. Jadi Islam tuh berlaku dari zaman sebelum Masehi sampai dengan sekarang gitu ya Bu ya. Artinya luar biasa. Jadi kita mau cari yang seperti apa lagi ya Bu ya. Mau cari panduan yang seperti apa lagi kalau Islam sudah komplit semuanya gitu ya. Asal kita sebagai umatnya itu betul-betul meneladani Rasul. Betul. Jadi makan juga tidak berlebihan, segala macam yang tidak berlebihan. Kita lebih memikirkan banyak orang, Mbak. Iya, betul. Oke. Terima kasih Ibu penjelasannya ya. Mungkin sebelumnya saya minta juga ada sedikit sambutan Ibu dari tokoh masyarakat ya Bu ya, dari Desa Balaraja. Mangga, silahkan Bapak Roy. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini ya, untuk ibu-ibu jemaah dan untuk kami semua yang hadir di sini, bagaimana cara tadi kita mulai berbuka. Tentunya kan kadang-kadang kita yang didengar cuma yang manisnya aja Bu, yang manisnya aja gitu kan. Tidak dibedah gitu kan. Ini akhirnya kan banyak perspektif, banyak sudut pandang gitu. Yang penting asal manis. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini walaupun di akhir kita mendapat ilmu baru bahwasanya yang baik itu dengan kurma atau buah-buahan. Tentunya selain itu kami dari warga Desa Balaraja Kecamatan Gantar juga mengaturkan terima kasih sekali lagi atas kedatangannya Bu gitu kan, khususnya di Mushola Al Hikmah. Tentunya menjadi inspirasi tersendiri bagi kami, apalagi di sini juga hadir dengan produk UMKM Mitra Sehati gitu. Karena di masa pandemi ini, di bulan Ramadan ini, di sini juga banyak Bu pelaku UMKM Bu gitu kan. Selain memberikan edukasi tentang kita menjalani puasa dengan baik dan benar, juga dapat membimbing dan membina UMKM khususnya yang bergerak di bidang kuliner dan dengan bahan-bahan yang sehat. Kurang lebih seperti itu. Karena maklum kalau gayung bersambut gitu. Karena kan maklum kalau kami ini 100 kilo lebih dari pusat ibu kota Bu gitu kan. Tidak tersentuh pembinaan dari kabupaten, kurang lebih seperti itu. Jadi ketika kami mendengar ada ibu menyempatkan waktu ke sini, ya kami dengan segenap tokoh masyarakat, Pak Ustadz sangat antusias lah Bu, ini bisa dilihat sendiri nih yang datang. Harapannya di Ramadan ini
selain bisa menjalani puasa dengan baik, bisa sehat secara fisik, juga sehat secara finansial melalui UMKM binaan Ibu Dr. Ratnawati. Sekian Ibu, sambutan dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita sama-sama, kita dari generasi mudanya bangkit, jangan kita mengharapkan dari atas, tetapi kita harus bergerak sendiri. Betul. Ya, siap nggak, Dek? Siap ya. Oke. Banyak insya Allah nanti pelatihan Pak Rio untuk UMKM dan juga pelatihan rencananya untuk anak-anak muda startup ya. Jadi kita kemarin nggak tahu ini tersentuh nggak nanti ke Bu Ketuanya Bu Umi untuk Kabupaten Indramayu. Jadi ada untuk label halal. Saya dapat dari perusahaan yang saya sebagai advisernya, itu ada 200 UMKM yang dapat label halal rencananya. Oke, baik, terima kasih Pak Rio, terima kasih Pak, terima kasih banyak. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini bisa menjadi wadah dan juga fasilitator ya Bu ya. Oke, mungkin dari anak milenialnya ada yang mau bertanya, enggak silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Umbara Bu, kebetulan Sukma Umbara, Sukma boleh. Istilahnya saya mewakili teman-teman, istilahnya mau pertanyaan dari saya gitu, bagaimana meningkatkan istilahnya daya saing untuk kami sebagai pelaku UKM gitu, istilahnya dari segi penampilan produk gitu, itu saja Bu. Cara pemasarannya gimana? Barangkali ada arahan atau tambahan motivasi dari Ibu. Itu saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh satu lagi yang Tepuk tangan ya? yang tadi Pak Roy sampaikan, Ya. gimana caranya UMKM naik kelas gitu ya, Ya. dari sisi packaging maupun bagaimana cara memasarkan ya gitu ya. Ya, betul. Ya mungkin masih menjadi kendala Bu ya untuk cara memarketkan produk kita tuh kemana gitu ya Bu ya. Boleh nggak, silakan Ibu dibantu. Di UMKM dulu deh. Iya ya, baru kita baru nanti bisa terjawab ya Bu ya. dijawab, Oke. gitu. Oke, Mas Sukma, nanti kita bisa ngobrol di UMKM ya. Oke. Ngobrolnya di sana ya sambil tayang UMKM baru nyambung. Baru nyambung. Karena kita bahasannya tadi makanan sehat. Makanan sehat. Nah, nanti loncat. Yuk, monggo silakan Mbak Desi, kita langsung ke UMKM ya Bu ya. UMKM aja ya. Oke pemirsa, kembali kami menghadirkan UMKM ya Bu ya ini. Yep. Tapi sebelumnya tadi menjawab pertanyaan dari milenial tadi Bu ya, bahwasanya bagaimana sih Bu cara memasarkan ya dan juga membuat UMKM menjadi naik kelas gitu Ya. Bu. Oke. Dari pesan Pario ya. Dan Betul. juga dari Dari Mas Sukma tadi menanyakan ya Ibu. Nah, milenial ini alhamdulillah Mbak Desi, hari ini ada berapa produk nih Ibu Umi yang dibawa? 5 produk ya. 5 kuliner, 1 kerajinan ya. Jadi tangan. ada 6 produk yang ditampilkan hari ini. Betul. Dari UMKM Mitra binaan Mitra Sehati. Ketuanya untuk Kabupaten Indramayu adalah Bu Haja Umi. Nah, ini salah satu peran dari kami sebagai ibu istri anggota persaudaraan istri anggota DPR RI, Mbak. Kebetulan kami dari fraksi Partai Demokrat ini, saya dan teman-teman di Jakarta yang diketuai oleh Ibu Ketua fraksi kami, yaitu Ibu Alia Rajasa, sudah lama Mbak membina para UMKM dengan nama Mitra Sehati. Kalau untuk kota Cirebon, seperti yang Mbak Desi tahu, sudah 13 tahun saya membina. Betul, iya, Ibu. Jadi kebetulan suami saya kan 3 periode yang sekarang Mbak Desi, jadi 13 tahun di sana. Dan mereka packagingnya juga sudah bagus ya. Betul. Nah, ini di sini
berarti banyak PR saya menjawab Mas Sukma juga. Ini packagingnya masih seperti ini. Nanti kedepannya biasanya kami ada pelatihan dan dalam waktu dekat mungkin setelah Idul Fitri ini kami juga akan melatih. Nanti tidak saja UMKM-nya para ibu ya Mas Sukma, kan yang di sini terlihat ibu-ibu. Kalau di kota dan Kabupaten Cirebon bervariasi. Kemarin juga Indramayu ada bapak-bapaknya ya. Kebetulan aja yang di Gantar ini yang hadir Pak Rio para ibu. Harusnya Pak Nanang juga ada di sini nih Pak Ustadz tadi. Ya karena pelaku UMKM ya. Jadi memang di awal kami membinanya dari para ibu, tetapi setelah di lapangan kenyataannya UMKM itu juga banyak dari para bapak. Dan kenapa saya mengambil milenial Mbak Desi? Karena sekarang zamannya online gitu. Jadi pemasarannya yang saya inginkan nanti ke depannya produk Indramayu itu bisa dijual sampai keluar gitu. Betul. Satu lagi kemarin Bu Umi juga sudah masuk nih ke dalam pelatihan ya, insya Allah. Selain makanan yang sudah ada, saya juga ingin inovasi produk-produk yang seperti kemarin-kemarin saya katakan. Iya, betul. Ada produk itu khusus untuk orang yang tidak bisa mencerna tepung, orang yang berkebutuhan khusus atau tidak bisa makan gula. Nah itu Bu Umi sudah dengan Ketua UMKM dari Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon itu juga ikut pelatihan. Betul. Biar terpapar bagaimana makanan yang ringan cerna namanya. Nanti yang seperti ini kita ada varian barunya gitu, sehingga bisa bersaing untuk makanan sehat lainnya. Oke. Ya, mungkin itu ya. Kalau tadi mungkin untuk pemasaran karena kita sudah semuanya pegang gadget Bu ya. Anak muda sudah pegang gadget, artinya bisa dimanfaatkan untuk bisa menggunakan banyak platform ya. Banyak platform. Kami juga ada sebetulnya untuk yang pusat sudah dengan platform. Kita sudah ada dengan platform. Nanti kita bisa bagikan ke ketua UMKM-nya untuk disebarkan ke anggotanya ya Bu ya. Atau mungkin nanti untuk seperti tadi Mas Sukma ya, masih bingung nih gimana caranya, langsung saja bergabung dengan Mitra Sehati Kabupaten Indramayu. Nanti di situ akan banyak sekali penjelasan dan juga penyuluhan serta pelatihan ya, apa-apa saja nanti yang harus kita miliki ya Bu ya. Alhamdulillah sebagai Indramayu tahun ini sudah pelatihan ya kemarin. Dan kebetulan tahun ini kita juga membagikan banyak sekali alat dan ada showcase, ada bumi oven, ada mixer, ada lemari pendingin, ada sealer dan segala macam. Alhamdulillah kita bagikan untuk 3 kabupaten kota. Jadi kalau mau bergabung silakan, insya Allah kita tiap dipandu ya Bu ya, dipandu dan dibantu. Termasuk pelatihan yang pertama ada pelatihan dengan bank ya Bu Umi, bagaimana mendapatkan kredit dengan kredit murah ya untuk cicilannya tanpa agunan. Ada juga ya. Karena selama ini kalau kredit harus ada agunannya, jadi orang nggak jalan kan biasanya. Iya, betul. Itu diusahakan, diberikan kemudahan ya Bu ya. Diberikan kemudahan dan diusahakan oleh suami saya, kebetulan anggota DPR RI dari Dapil 8 Jawa Barat ini, Bapak Dr. Insinyur Herman Heron. Beliau kebetulan ada di Komisi 6, jadi di bawah BUMN. Di bawah beliau. Jadi sekali lagi untuk masyarakat di sini dan juga pemirsa RCTV yang ingin bergabung bersama dengan Mitra Sehati Kabupaten Indramayu, langsung saja daftar dan langsung saja hubungi Instagram yang ada di layar kaca Anda. Atau langsung DM ke Instagram Ibu Dr. Ratnawati ya Bu ya. Kebetulan ada 2 Instagram. Ada 2 ya. Nanti ditambahkan ya Bu ya, 2. @ratnawati.18 itu yang resmi untuk Mitra Sehati. Iya, official. Dan satu lagi ada Nana BS itu untuk keluarga pribadi. Baik pemirsa, kembali kita akan mengenalkan produk UMKM Mitra Sehati Kabupaten Indramayu. Boleh tepuk tangannya? Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umiati
Ketua Mitra Sehati Kabupaten Indramayu dengan binaan Ibu Haja Dr. Ratnawati MKKK. Kali ini saya membawai 5 produk dengan 5 anggota UMKM kami, disertai 1 kerajinan tas. Mangga ibu-ibu yang mau komposisi produknya dari Ini apa ini? Stik telur. Oh, stik kelor ya. Oh, kelor. Iya, kirain telur. Oke, Ya, Bu, monggo. boleh Mangga, silakan Bu. Silakan Bu, Apa? perkenalkan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yeni Rohayati. Ya. Di sini saya bikin stik kelor Stik kelor Iya. dari daun kelor. dari daun kelor, Oke. Ibu. Iya. Ya bahan-bahannya umum, cuma karena ditambahin daun kelor. Kan daun kelor banyak manfaatnya ya Bu. Ya. Apa aja yang Ibu tahu? Kalau salah makan ya biar jangan buat sayur bening aja. Oke, Daun memanfaatkan kelor. itu. Oke. Iya. Mbak Desi tadi apa buat ASI? Memperlancar ASI. Iya. Kalau ibu-ibu pasti taunya itu ya. Oke, silakan. Ya bahan-bahannya biasa telur, Ya. tepung, terus tambah daun kelor di blender. Iya. Kita campur biasa, pembuatannya seperti biasa Bu. Cuma kita uniknya karena pakai daun kelor. Pakai daun aja. kelor. Iya. Oke, makasih Bu. Lanjut siapa nih? Ya, iya. Rempeyek kacang. ini saya Namanya? nama Ibu Yaya. Saya di sini bawa produk ini rempeyek ya Bu ya. Mungkin udah nggak asing lagi kalau rempeyek tuh. Iya. Kalau di Indramayu itu banyak yang bikin rempeyek. Iya, oke. Iya. Saya mau coba memasarkan produk rempeyek ini sebuah makanan tradisional yang diusahakan jangan sampai hilang gitu Bu. Iya. Oke. Iya. Oke, lanjut. Bahan-bahannya sama ya. sama kayak yang lain, ada tepung beras, Tepung ada beras, kacang, kacang. dikasih bumbu. Oke. Ya mungkin udah pada bisa ibu-ibu yang lain juga ya. Cuman bisa makannya kalau saya. Oke. Ya udah, makasih Oke, Bu. makasih. Yang lain? Keripik bawang. Iya, perkenalkan nama saya Nina. Nia. Iya. Oke. Mbak Desi pengen nggak buat buka? Bawang, ya. Keripik bawang. Apa aja isinya, komposisinya ini? Sama sih semuanya rata, Sama ada ya, tepung, oke. ada telur, cuman ada bawang merah sama seledri. Oh, apa ebi? Seledri. Oh, seledri. Iya. Sudah? Sudah. Oke. Siapa lagi yang punya ini? Bagelan keju. Oh, bagelan keju. Mbak, aduh enak-enak nih Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam Nurjana. warahmatullahi wabarakatuh. Saya membawakan produk bagelan keju ya. Tentu bahan utamanya itu keju ya. Bahan Iya. utamanya keju, dan untuk rotinya sendiri, nah itu bahannya tepung ya, susu dan telur Bu ya. Nah kalau jadi kalau udah setengah matang kita baru belah dua ya Bu ya, dan baru kita olesin dengan batternya Bu. Kita untuk nah ini untuk batternya saya bikin sendiri, gula halus sama margarin. Nah baru setelah diolesin baru kita kasih parutan keju seperti itu Bu. Ya. Ya, makasih. Terima kasih. Ya, satu lagi keripik tempe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri. Iya. Ini keripik tempe ya Bu ya. Ya dari tepung. Pembuatannya dari tepung, bawang paling ya, bawang merah, bawang putih, ya, sama ketumbar. Ketumbar. Oke. Iya. Wangi ya berarti Iya. ya. Kasih. Satu lagi tas punya siapa Bu? Ini punya Ibu. Oh, banyak lagi. Nomor satu lagi. Ya. Ada. Iya, ini karena Iya. bawahnya cuma satu ya Bu. Iya. Jadi ya ini tas rajut. Ya. Bahannya apa itu rajut? Bahan dari benang rajut Ibu. Oh, benang Ini. rajut, oke. Iya, benang rajut karena ini keterampilan sendiri Bu, pakai Iya. yang rajut tangan, nggak pakai mesin nggak apa. Oh, Makanya handmade ya. Handmade. lumayan lah Bu. Ini
agak pengerjaannya lumayan lama. Dari satu tas ini bisa 4 hari, 5 Ibu hari. masih mengerjakan sendiri atau punya teman-teman lain? Belum ngitukan ke teman, Bu. Iya, oke, masih Ilmunya baru masih sendiri. belajar, jadi masih baru sedikit Iya. produknya. Makasih. Makanya perlu pelatihan itu. Baik, terima kasih Ibu Umi yang sudah menjelaskan tadi. Kembali ya Bu ya, ada tadi produk UMKM dan mungkin Ibu sedikit mengingatkan kembali terkait bahan dasar Ya, dulu. iya. Tadi Bahan dasar. ini produk siapa, Bu? Bu Yaya. Tadi Bu Yaya kan mengatakan ini sudah biasa. Dibuat oleh dan dibuat biasa oleh dibuat, iya, ibu-ibu. betul. Semuanya pasti bisa katanya Oke. ya. Nah, bagaimana Bu Umi nanti setelah pelatihan UMKM Mitra Sehati bikin peyek yang tidak biasa gitu loh. gitu. Ya Bu Umi, mau nggak siap? Nanti kita bikin varian baru, stick kelornya sudah bagus. Nah ini kan tapi orang yang kolesterol ini nggak bisa nih karena digoreng. Nah nanti Ibu Uminya lagi dilatih dulu nih. Bagaimana nanti produk sari stick kelor lebih lagi semua orang bisa makan. Yang takut kolesterol juga nggak jadi takut. Ya Bu Umi, nanti ini juga sama produknya. Yang nggak bisa makan tepung, bagaimana caranya bisa makan peyek? Nanti Bu Uminya sedang dilatih. Ya, insya Allah setelah Lebaran ini Mas kita meluncurkan produk-produk baru. Kenapa? Karena saya sendiri ingin masyarakat Indramayu, Kabupaten dan Kota Cirebon ini lebih maju selangkah. Kenapa? Karena pembinanya saya sebagai dokter gitu betul. loh, Mbak. Jadi jangan sama dengan yang lain gitu. Oke. Ayo lebih maju. Nah nanti kita tawarkan kemana? Di sini banyak BUMN. Mereka bisa Pemda kita nanti sounding. Ini loh ada produk kita yang sudah berinovasi dari keripik. Dari peyek atau keripik-keripikan dengan bahan yang berbeda itu. Oke. Siap nggak Mas? Sukma masuk. Siap ya, siap Mas Sukma maju apa ya. usahanya? Kebetulan saya juga sebagai guru honor dan delivery makanan. Oke, siap gabung tuh Bu. Oke, tadi Bu ya, sayang banget nih Bu Umi ya kalau seandainya Mitra Sehati yang memang di bawah naungan seorang dokter gitu, tapi tidak ada terobosan yang memang ada makanan yang berbeda dengan yang lainnya. Ya, jadi varian baru. Varian baru ya Bu ya, tadi kan kita berkali-kali ya Bu ya menyampaikan bahwasanya akan ada varian baru, akan ada bahan yang memang itu baik untuk dimakan oleh yang tidak bisa mencerna, Iya. lalu juga anak berkebutuhan khusus ya. Karena Oke. memang orang yang punya sakit pencernaan atau anak-anak yang berkebutuhan khusus, mereka juga sebetulnya tetap pengen jajan Mbak Desi. Betul. Apalagi misalnya kebetulan orang tuanya itu bekerja, Iya, kan betul. repot kalau harus bikin. Nah Oke. itulah peluang untuk kita gitu. Oke. Jangan mau yang biasa-biasa aja Bu Yaya. Siap ya? Nah, kalau ada terobosan yang lain, insya Allah kita bisa lebih maju. Oke ya, siap semuanya ya anak mudanya ya. Caranya gimana? Bergabung dengan Mitra Sehati Kabupaten Indramayu. Oke ya. Sekali lagi untuk pemirsa yang ingin bergabung dengan Mitra Sehati Indramayu, langsung saja menghubungi Instagram yang ada di layar kaca Anda atau DM langsung ke Ibu Dr. Ratnawati. Oke, baik pemirsa, terima kasih banyak. Akhirnya kita sudah menemani pemirsa ya. Dan alhamdulillah mudah-mudahan tayangan kita semuanya mengedukasi dan memberikan manfaat kepada kita semuanya, kepada pemirsa juga. Oke, terima kasih Ibu Dr. Ratnawati, sehat selalu ya Bu ya. Sehat kasih. selalu. Sama-sama Mbak Desi, terima kasih. Kita saya Desi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih semuanya ya. Mitra Sehati, lokalnya di hati. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu rahmatika ya arhamar rahimin.